Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yakni qawaid asasiyah tentang darurat. Perkenalkan, nama saya Adam Rio Ferdinand, NIM 114. Saya Rizka Amalia, NIM 19022-11126. Saya Mita Wahyu Junior Fatika Sari dari kelompok 7 NIM 025. Pertama, pengertian darurat. Darurat secara etimologis berasal dari kata doror, yang berarti kekurangan yang terdapat pada sesuatu batasan. Doror adalah keadaan yang membahayakan yang dialami manusia atau masyakoh yang parah yang tak mungkin mampu dipikul oleh manusia. Istilah mudlorot secara etimologi berasal dari kalimat ad-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Dalam ayat-ayat Al-Quran, mudlorot bermakna kemadlorotan, kesempitan, kesengsaraan, dan setiap hal yang mendatangkan bahaya. Kata darurat adalah isim dari masdar ithirar. Pengertiannya al-ihtiyaj ila asyai'i, yaitu atau membutuhkan sesuatu. Dikatakan ittarahu ila kadza'ash, artinya dia sangat membutuhkan sesuatu. Sesuatu itu memaksa dia sehingga dia menjadi terpaksa. Darurat semakna dengan doror atau bentuk mubalaghah dari doror. Pengertian darurat menurut para ulama. Yang pertama, Al-Jurjani di dalam karyanya At-Ta'rifat mengatakan kata ad-darurat itu dibentuk dari ad-doror, mudlorot, yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, Al-Jasas ketika berbicara mengenai makmasha atau kelaparan parah, dikatakannya darurat itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan. Yang ketiga yaitu Al-Badzawi, yaitu pengertian darurat dalam hubungannya dengan kelaparan parah ialah jika seseorang tidak mau makan, maka dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya. Yang keempat yaitu Az-Zarkashi atau As-Suyuti mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut. Darurat adalah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau makan yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati binasa. Seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang, di mana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud, ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya. Yang kelima yaitu menurut Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili memberikan definisi darurat. Darurat itu adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir terjadi kerusakan, doror, atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak harus mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadlorotan yang pelaksanaannya yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara. Jadi, darurat di sini menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudlorot sekali. Maka, dalam keadaan seperti ini, kemudlorotan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa doror adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kaidah darurat. Kaidah yang pertama berbunyi
yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darari sawa'un kana amma aw khassa, yang artinya mudarat tidak dapat dihilangkan oleh mudarat lainnya, baik yang bersifat umum maupun terbatas. Malud dararul khassa li ajli daf'id dararil 'am, yang artinya mudarat yang bersifat terbatas harus ditanggung demi mencegah mudarat yang bersifat umum. Misalnya, pembunuhan perempuan dan anak-anak muslim di dalam kondisi perang, apabila mereka dijadikan tameng oleh pihak musuh. Contoh yang kedua, pembatasan bahkan pencabutan wewenang seorang dokter yang tidak cakap yang dapat mengakibatkan malpraktik dan membahayakan orang banyak, serta penghancuran dinding yang menjorok ke jalan umum yang membahayakan arus lalu lintas jika tidak segera direnovasi. Sebab setiap faktor bahaya harus dihilangkan atau dihapuskan. Begitu pula penjualan paksa barang milik pemonopoli yang menolak menjualnya sementara orang-orang sangat membutuhkannya, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kaidah yang ketiga yaitu yartakibu ahaffud dororoin, yang artinya diambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat. Artinya, apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya, dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun, apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Contoh kaidah ini yaitu diperbolehkan memenjarakan seorang ayah jika ia menolak memberikan nafkah kepada anaknya. Namun, si ayah tidak dapat dipenjara jika ia terlilit utang pada anaknya dalam hal selain nafkah. Hal itu dikarenakan penolakannya untuk memberi nafkah kepada anaknya akan mengakibatkan kematian si anak, dan ini jelas merupakan bahaya yang lebih besar daripada kerugian memenjarakannya, sehingga bahaya tersebut dapat dihilangkan dengannya. Contoh yang kedua yaitu apabila seseorang mengambil kayu atau besi milik orang lain, kemudian menggunakannya untuk membangun rumahnya, sehingga tidak mungkin mengambilnya kecuali dengan menghancurkan bangunan. Jika nilai bangunan lebih besar dari nilai barang hasil gasap atau merampas, maka ia harus diganti dengan yang senilai. Namun jika lebih rendah, maka pemilik barang yang diambil berhak menuntut pencabutannya kembali barangnya dari bangunan tersebut atau menuntut ganti rugi pada penggosok atau perampas. Contoh yang ketiga yaitu membolehkan membedah perut mayat seorang perempuan untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya apabila ada kemungkinan bayi tersebut masih hidup. Kaidah keempat yaitu darul mafasidi muqaddamu alal jalbil masalih, yang artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah yang kelima yaitu al-hajatu tangzilu mangzilatat darurati amma takanat au khassah, yang artinya kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dalilnya adalah kebolehan transaksi salm, mengingat praktik salm dibutuhkan dalam masyarakat, maka ia pun ditempatkan pada posisi darurat, meskipun bertentangan dengan qiyas, lantaran termasuk kategori jual beli barang yang tidak ada saat transaksi. Asy-Syari' telah memberikan ruksah atau keringanan di dalamnya, meski pada dasarnya jual beli seperti ini tidak sah. Nabi Muhammad SAW membolehkannya dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia terhadapnya, guna menepis rasa berdosa yang mungkin datang jika ia tidak disyariatkan atas orang yang tidak mempunyai barang di tangannya, sementara ia sangat membutuhkan uang. Inilah dasar kebolehan transaksi pemesanan pembuatan barang atau al-istisna, meskipun ia termasuk jual beli barang yang tidak ada saat transaksi, melainkan baru diberi dana untuk proses pembuatannya. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tentang masalah hukum fikih yang tercakup dalam kaidah darurat. Yang pertama yaitu dalam bidang ibadah. Dalam masalah taharah, misalkan tentang bolehnya berobat
dengan sesuatu yang najis jika tidak terdapat obat selainnya. Yang kedua yaitu dalam bidang muamalat, yaitu mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat itu diperbolehkan. Demikian pula macam-macam khiyar dalam transaksi jual beli, karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Larangan terhadap mahjur alai, orang yang dilarang membelanjakan harta kekayaannya. Muflis atau yang jatuh pailit, dan safi yaitu orang yang dungu untuk transaksi, dan syuf'ah. Mengapa adanya dasar pertimbangan diberlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut? Tidak untuk menghindarkan sejauh mungkin kemudlorotan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selain dalam masalah hajar, kaidah ini juga masuk dalam kaidah khiyar atau kaidah khiyar dan syuf'ah. Yang kaidah masalah ketiga yaitu dalam bidang jinayat. Agama menentukan hukum qisas, hudud, kafarat, mengganti rugi kerusakan, mengangkat para penguasa untuk menumpas pengacau atau pemberontak, dan menindak para pelaku kriminalitas dan lain-lain. Masalah keempat yaitu dalam bidang munakahat. Islam membolehkan perceraian dalam keadaan tertentu, yaitu dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah tidak teratasi, agar kedua suami istri tidak mengalami penderitaan batin terus-menerus. Fasak dalam nikah karena ada aib juga masuk dalam kaidah ini. Pembahasan yang keempat yaitu dasar kaidah. Dasar kaidah ini ada dua, yaitu yang pertama menurut dalil Al-Quran dan yang kedua menurut dalil hadis. Yang pertama dalil Al-Quran. Surat yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi famanit turrogoyro bagi wala ading fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim, yang artinya siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil kedua yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi famanitur fi maswatin ghayra mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga yaitu Quran surat Al-An'am ayat 119 yang berbunyi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi, yang artinya padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Ayat-ayat tersebut menjadi sumber hukum yang menunjukkan bahwasanya kemudlorotan itu harus dihindari dan dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika kemudlorotan tersebut mengancam kehidupan manusia, maka ia harus dihilangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan batasan-batasan yang harus diikuti oleh umat Islam. Namun jika dalam keadaan darurat atau terpaksa, maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Yang kedua yaitu dalil hadis. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi la darara wa la dirar wa man darra darratullahu wa man syaqqan syaqqallahu alaihi, yang artinya tidak boleh membuat kemudlorotan pada diri sendiri dan membuat kemudlorotan pada orang lain. Barang siapa membuat mudlarat atau bahaya kepada orang lain, maka Allah akan memberi mudlarat kepadanya. Dan barang siapa mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulit dia. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Waqid Al-Laits yang berbunyi
an Abi Waqidil Laisyi qala qultu ya Rasulullah inna bi ardin tusibuna biha maswatu fama yuhillu lana minal minat qala idza lam tastabihu wa lam ta'tabi'u wa lam tahtafi'u bal baqalang fasya'nukum biha, yang artinya bersumber dari Abu Waqid Al-Laits, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami berada di sebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan. Apakah kami halal memakan bangkai? Beliau menjawab, kalau memang kalian tidak menemukan makanan yang bisa kalian makan pada pagi dan sore hari, dan bahkan tidak mendapatkan sayuran yang bisa kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu. Jadi di dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan pedoman mengenai sifat kemudlorotan yang harus dihindari dan dihilangkan, apalagi jika kemudlorotan tersebut mengancam agama, nyawa, harta, kehormatan, dan keturunan seorang muslim. Lalu yang D, perbedaan antara masyaqqat dan darurat. Ada perbedaan antara masyaqqat ataupun kesulitan dengan darurat. Masyaqqat sendiri adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan atau bisa disebut dengan hajat tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan darurat sendiri adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia tersebut. Karena jika ia tidak segera diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqqat akan mendatangkan kemudahan ataupun keringanan, sedangkan dengan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas, dengan keringanan karena masyaqqat dan penghapusan hukum karena mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, di mana dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan. Lalu menurut Wahbah Az-Zuhaili, perbedaannya hajat dan mudarat, yakni 1. Darurat lebih berat keadaannya, sedangkan hajat hanya sekedar kebutuhan. Lalu yang kedua, hukum darurat dalam pengecualian hukum terhadap hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya. Misalnya, wajib menjadi mubah dan haram menjadi mubah. Sedangkan hukum hajat tidak dapat mengubah hukum nas yang jelas. Lalu ke sub yang E, yakni macam-macam darurat. Secara umum kemudaratan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kemudaratan yang memang diizinkan oleh syariat. Jadi misalnya seperti gini, praktek hudud, hukum qisas, dan hukum takzir dari ulil amri. Secara zahir semua ini adalah bentuk mudarat, tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat. Lalu yang kedua, kemudaratan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari, seperti asap kendaraan dan bunyi klakson kendaraan di jalan raya, yang merupakan kemudaratan di mana bisa dimaafkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Atau contoh lain dalam jual beli, seorang yang menjual apel satu keranjang maka tidak bisa menjamin 100% bagus semua. Lalu yang ketiga, kemudaratan di mana orang yang ditimpa kemudaratan itu telah memaafkan. Contoh seorang wanita yang akan menikah dengan lelaki miskin, sehingga dia atau wanita tersebut akan mendapat kemudaratan. Namun jika walinya ridho, maka hal ini tidak dipermasalahkan. Lalu yang keempat, kemudaratan yang diharamkan, yaitu selain dari 3 jenis kemudaratan yang disebutkan di atas yang saya sebutkan tadi. Lalu lanjut ke F, derajat kebutuhan manusia. Syekh Wahbah Az-Zuhaili membagi tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia akan sesuatu menjadi 5 tingkatan, yakni ada darurat, hajat, manfaat, zina, dan fudrul. Yang pertama, darurat sendiri adalah suatu keadaan di mana jika tidak segera mendapat pertolongan akan membahayakan jiwanya, di mana kondisi ini bisa membolehkan yang sebelumnya terlarang. Sebagai contoh,
ada seseorang yang sangat kelaparan, wajahnya sudah pucat, badan bergemetar, dan keringat bercucuran. Sementara tidak ada makanan halal satupun di sekitarnya. Maka ia sudah masuk dalam kondisi darurat. Inilah yang bisa menyebabkan diperkenakannya makan makanan yang haram. Lalu yang kedua, hajat. Hajat adalah suatu keadaan di mana jika tidak segera mendapat pertolongan akan menyebabkan kesulitan dan kepayahan, namun tidak sampai membahayakan nyawanya. Kondisi ini telah masyhur baik hajat umum maupun khusus, bisa membolehkan yang sebelumnya terlarang, misalnya berpakaian sutra bagi laki-laki yang haram hukumnya. Tetapi seseorang diperbolehkan memakai sarung dari sutra supaya tidak selalu menggaruk-garuk, sebab pemakai ini memiliki penyakit gatal-gatal pada kulitnya. Maka baginya diperbolehkan memakai sarung sutra. Lalu yang ketiga, manfaat. Manfaat adalah suatu kebutuhan untuk kehidupan manusia yang layak dan wajar dalam standar biasa manusia. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, zina. Zina adalah suatu kebutuhan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika, seperti makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan, dan segala macam pernak-pernik lainnya. Lalu lanjut yang terakhir ada fudul. Fudul adalah kebutuhan manusia di mana digunakan hanya sekedar untuk berlebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Nah, kondisi semacam ini dikenakan hukum Sat Az-Zariyah, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. Misalnya banyak makan makanan yang syubhat atau haram dan sebagainya. Lalu panca droriyah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Lalu ini, batasan kemudorotan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan panca tujuan, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta, kehormatan, atau benda. Dan ada serta kebutuhan pokok yang merupakan bagian dari konsep maqasid asy-syariah. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu maksud dari menjaga agama. Menjaga agama sendiri dibagi menjadi 3 peringkat, yakni yang A, memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yakni memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sholat itu diabaikan, maka terancamlah eksistensi agama. Lalu yang B, memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Lalu yang C, memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Lalu yang kedua ada poin menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga terbagi menjadi 3 peringkat, yakni yang pertama, memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, di mana ketika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia. Lalu B, memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan di laut, belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Lalu yang C, memelihara dalam tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia. Lalu ada poin ketiga, yakni menjaga akal. Menjaga akal juga dibagi menjadi 3 peringkat. Yang pertama, yang A, memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Yang B, memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Lalu yang C, memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Lalu poin keempat ada menjaga harta.
juga dibagi menjadi 3 peringkat, yakni memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat seperti ini disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Lalu yang B, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat. Seperti ini ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar mitsil. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya sedang tidak begitu harmonis. Lalu yang C, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan, di mana ketika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan tersebut. Lalu poin kelima, menjaga keturunan. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, sama seperti yang tadi. Ini merupakan poin terakhir, di mana yang A, memelihara harta dalam peringkat daruriyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Lalu yang B, memelihara harta dalam peringkat hajiyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Lalu C, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat. Ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Jadi poin ini kaitannya sangat erat dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh sah atau tidaknya jual beli itu. Lalu sebab peringkat yang C ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat hajat dan darurat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu hajat untuk bisa mendapatkan keringanan dan berlaku hukum longgar atau mendapat rukhsah. Namun keringanan tersebut berbeda dengan keringanan yang didapatkan oleh keadaan darurat, yakni dapat mengecualikan hukum yang sudah ditetapkan. Adapun syarat-syarat tersebut, yang pertama yaitu hukum pokok. Ia membutuhkan tidak berlakunya hukum pokok, beralihnya azimah ke rukhsah karena adanya kesulitan haraj atau musyaqqat yang tidak bisa telah terjadi. Hajat tersebut membutuhkan adanya pemberlakuan atau penerapan hukum yang longgar dikarenakan kesulitan untuk melaksanakan sesuai dengan hukum ketika dalam keadaan biasa. Yang kedua, hukum istisna. Sesuatu yang dihajati itu patut menggunakan hukum istisna atau pengecualian bagi individu menurut kebiasaan. Sesuatu yang dianggap sebagai hajat adalah sesuatu yang secara hukum kebiasaan patut untuk menggunakan hukum istisna atau pengecualian. Artinya, hajat tersebut patut dikecualikan dari pemberlakuan hukum dalam keadaan biasa karena ia dalam keadaan sulit yang secara syara' dibenarkan. Yang ketiga, hukum syara'. Hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas untuk satu tujuan bagi hukum syara'. Syarat selanjutnya adalah hajat tersebut mempunyai tujuan yang baik, tidak berupa hajat bermaksiat dan bukan pula hajat yang bertentangan dengan syariat. Yang keempat yaitu kedudukan hajat. Kedudukan hajat ini sama dengan darurat dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan dengan telah lepasnya keadaan yang mendesak. Dalam artian hajat, maka keringanan pun sudah tidak berlaku lagi sebagaimana ketika keadaan darurat tersebut
sudah tidak lagi mengancam jiwa manusia. Dengan ditetapkannya syarat-syarat tersebut, hal itu artinya bahwa hajat yang bisa mendapatkan keringanan adalah hajat yang memenuhi syarat-syarat tersebut, dan keringanan itu tidak berlaku bagi hajat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Contoh hajat yang telah memenuhi ketentuan di atas misalnya dalam suatu transaksi jual beli. Dalam suatu transaksi jual beli ini diharuskan dipenuhi syarat-syarat dan rukunnya, baik mengenai penjual maupun pembeli, barang yang dibeli, dan juga akadnya. Namun untuk mempermudah transaksi tersebut, maka diperbolehkan akad salam atau pesanan, meskipun pada dasarnya akad salam atau pesan adalah salah satu penyimpangan terhadap jual beli, tidak mengikuti hukum pokok karena objek barangnya belum ada sehingga mengandung gharar, di mana adanya gharar merupakan larangan syarak dalam sebuah transaksi. Akan tetapi karena hajat sudah sangat diperlukan dalam kehidupan manusia dan akan merepotkan jika tidak ada, dan selama hal tersebut tidak membawa kerugian bagi kedua belah pihak karena telah memenuhi syarat dan ketentuan akad salam, demi menghindari atau mengurangi keghararannya, maka hal itu menjadi diperbolehkan. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan contoh-contoh penerapan kaidah. Banyak sekali contoh-contoh penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, seorang dokter boleh menyikap sebagai aurat pasiennya jika memang pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali dengannya. Yang kedua, bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak terdapat selainnya. Terus yang ketiga, seseorang boleh memakan harta orang lain dalam keadaan terpaksa. Untuk penjelasan yang terakhir ini, cabang-cabang kaidah. Cabang-cabang kaidah ini terbagi menjadi 11. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daruratu tubihul muhdurat. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Contoh pengaplikasiannya yaitu memukul orang yang akan merebut harta milik kita adalah boleh. Yang kedua yaitu ad-dararu yuzalu biqadril imkani. Kemudaratan ditolak sebisa mungkin. Contoh pengaplikasiannya, penggosok wajib bertanggung jawab apabila barang yang digosok rusak atau hilang. Yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bimithli. Suatu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Contoh pengaplikasiannya ini, seseorang membeli sebuah barang lalu baru ia ketahui setelah waktu yang lama atau habis masa akhirnya adanya cacat. Ternyata cacat tersebut sudah lama adanya sebelum akad jual beli. Maka pembeli itu boleh mengembalikan barang tersebut dengan alasan adanya cacat sejak awal, tetapi berhak meminta potongan harga. Yang keempat, yutahammalud dararul khasyu lidaf'id dararil ammi. Kemudaratan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudaratan yang lebih umum. Jadi analisis kaidah ini, bahaya yang bersifat umum adalah yang menimpa manusia secara umum, sehingga tidak ada seseorang yang dikhususkan dengan bahaya ini, karena semua orang terkena dampaknya. Contoh pengaplikasiannya ini mempilotkan suatu perusahaan atau bank darar khas demi menyelamatkan para nasabah atau darar am. Yang kelima yaitu ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf.
Kemudaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Analisis kaidahnya ini, jika seseorang harus terpaksa melakukan salah satu dari dua kemudaratan yang berbeda nilai kualitasnya, maka ia harus memilih mudarat yang lebih ringan. Karena bagaimanapun juga seseorang harus menjauhi kemudaratan semaksimal mungkin, dan keterpaksaan melakukan kemudaratan yang paling ringan di antara dua mudarat adalah termasuk upaya maksimal tersebut. Contoh pengaplikasiannya ini, seorang membangun rumah di atas tanah warisan dan nilai rumah lebih besar daripada nilai tanah. Kemudian tanah itu adalah pemiliknya yang sah, maka pemilik tanah tidak bisa memaksa membongkar rumah, melainkan meminta untuk membeli tanahnya. Yang keenam yaitu yukhtaru ahwanus syarrain. Yang dipilih dari dua kejelekan adalah kejelekan yang paling ringan. Analisis kaidahnya, apabila seorang dicoba dengan dua cobaan dan keduanya sama, maka dia dapat memilih yang dia suka. Akan tetapi apabila kedua cobaan itu berbeda, maka dia memilih yang paling mudah dari keduanya. Karena melakukan sesuatu yang haram tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya ini, menggosok atau mencuri makanan orang lain dalam keadaan darurat. Yang harus dipilih adalah menggosok karena lebih ringan kejelekannya. Yang ketujuh yaitu idza ta'arada mafsadatani ru'ayya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Yaitu jika ada dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mafsadat yang lebih besar dengan memberikan mafsadat yang lebih ringan. Analisis kaidahnya ini, jika seseorang mendapati pilihan dua mafsadat yang saling bertentangan yang sama, harus dihilangkan. Namun, tidak mungkin seluruhnya dan hanya bisa salah satunya saja. Maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan. Contohnya ini, mencuri makanan orang lain atau memakan bangkai dalam keadaan kelaparan. Maka yang harus dipilih adalah memakan bangkai karena lebih ringan mafsadatnya. Yang ke-8 yaitu kullu rukhsatin ubihat lid-darurati wal hajati lam tusbah qabla wajudiha. Setiap keringanan yang diperbolehkan karena kondisi darurat dan hajat, maka tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi tersebut. Analisis kaidahnya yaitu syariat Islam tentang rukhsah merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya, dikarenakan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan manusia melaksanakan syariat tersebut secara penuh. Misalnya memakan makanan yang haram baru boleh dilaksanakan setelah terjadi terpaksa atau sangat butuh sekali dan tidak ada pilihan makanan lain yang halal. Yang ke-9 yaitu dar'ul mifasidi aula min jalbil manafi'. Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik manfaat. Analisis kaidahnya, apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah mencegah kerusakan. Karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkan lebih besar daripada perhatian kepada hal-hal yang diperintahkan. Misalnya, larangan jual beli narkoba dan miras. Karena apa? Karena menimbulkan mafsadat yang besar. Meskipun ada keuntungan yang besar yang bisa didapatkan karena masalahnya jauh lebih kecil. Yang ke-10, ad-dhararu la yakunu qadimah
kemudorotan tidak akan terjadi sejak awal. Analisis kaidahnya ini, kemudorotan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudorotan tersebut telah ada sejak dahulu. Karena bagaimanapun kemudorotan harus dihilangkan dan Islam tidak membedakan antara mudarat yang baru atau lama. Contohnya ini, sebuah rumah sejak lama memiliki aliran air sebagai pembuang limbah industri rumah tangga, misalnya ke jalan raya, dan itu sangat membahayakan pengguna jalan karena bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir yaitu kullu tasarrufin jarra fasadan aw dafa'a shalahan munhiyun anhu. Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Contohnya yaitu menghambur-hamburkan harta atau boros tanpa ada manfaatnya, atau israf adalah dilarang. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi Qawaid Asasiyah tentang darurat dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.